dengan seorang gembala pada masa kini. Oke, poin kami yang pertama, gambaran bagi seorang gembala ialah tomahan atau fitnah daripada jemaat atau mungkin juga daripada rekan-rekan pelayanan. Kita lebih berlaku. Nah, kadang-kadang kita tidak buat perubahan yang fitnah. Ini salah satu gambaran seorang gembala. Kemudian yang kedua, tuntutan pelayanan yang terlampau banyak. Contoh yang kita lihat tadi, bukan sampai 12 jemaat dijaga. Jadi ini sebenarnya kan sangat-sangat mencabarlah menurut kumpulan kami. Mau juga sampai 12 jemaat. Oke, yang ketiga, cabaran gembala ialah jika orang anggota jemaat yang berpendidikan tinggi 10 punya alat teologi, berpendidikan tinggi 10. Jadi maksudnya bila jemaat pendidikan tinggi 10 dibandingkan dengan jemaat berpendidikan tinggi rendah akan kebolehan seorang gembala, tugas-tugas gembala. Oke, kemudian yang keempat, nah ini anggota jemaat yang sibuk sampai orang bilang tidak masa pergi gereja. Nah ini pun saya berlaku di bandar. Kadang-kadang orang kerja juga di masa ataupun bisnis, mencari keuangan yang banyak, yang menyebabkan sibuk untuk datang ke gereja. Dan ini cabaran kepada gembala bagaimana menjangkau mereka ini. Oke, kemudian yang kelima, jemaat yang tidak berkomitmen dan bekerjasama. Nah, ini gembala sudah bikin jadwal bagus-bagus, pemimpin, bawa khotbah, sekolah minggu, dan jadwal kan macam tidak guna. Berlalu begitu saja. Yang sudah ditugaskan tidak berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas. Tiba-tiba gembala, bukan saya, dia bilang hari Minggu, padahal masa bertugas sudah begitu. Nah, ini juga cabaran kepada gembala. Kemudian yang keenam, jemaat yang miskin lah dari segi ekonomi. Kalau macam yang di pedalaman itu, memang orang punya kemampuan keuangan sangat-sangat berat, sampai bagi gaji gembala pun tidak mampu. Oke, kemudian yang ketujuh, nah ini jemaat yang modern. Ini pun cabaran juga. Perhatikan jemaat semua mempunyai kehidupan yang modern, yang orang bilang apa-apa hal pun segala-galanya melalui handphone, di WhatsApp, masyarakat di WhatsApp, pemahaman berkasut di grup WhatsApp sudah ada kumpul di gereja. Siapa persekutuan pun mungkin juga di WhatsApp. Jadi kalau kita tidak nak di gereja kita persekutuan jelas sudah di grup WhatsApp. Jangan bilang ini agar terus bertumbuh iman. Kemudian yang kesembilan, jemaat yang kurang bersepahaman dan tidak bersependapat. Contoh dalam jemaat itu saya suka liturgi, saya suka yang berkali saja bersih. Kemudian satu kelompok lagi saya harus mati, saya suka yang worship, yang apa yang berbahasa roh. Nah, sampai ada 4 ibadah. 2 kali dibagi 2 kali pekan. Ini contoh cabaran-cabaran gembala dalam satu pada masa kini. Kemudian yang ke-10, kekurangan tenaga belia di dalam pelayanan. Macam majelis ini, majelis di Masangkung. Rata-rata itu jemaat berdoa saja. Jadi kalau menggunakan itu pelayanan memang sedikit sukar lah. Bukan lagi sedikit, memang sukar. Kalau tidak kekurangan tenaga yang muda-muda. Dan yang ke-11, cabaran pemuridan di jemaat. Ini contoh macam sekolah minggu. Rata-rata yang dihantar ke sekolah minggu langsung tidak bersih. Rohani daripada ibu bapak berdoa pun tidak pandai. Yang silakan dia kalau kita tanya sebetulnya itu tidak tahu siapa itu. Nah, jadi ini juga salah satu cabaran bagi gembala-gembala kita pada masa kini. Dan yang ke-12, serangan dari luar. Ya, tidak boleh dinafikan sekarang. Mudah-mudahan Malek, terutama disebabkan orang aktif mau mendapat kita punya anggota. Jadi ini cabaran kepada gembala supaya gembala berbeda tidak dicuri oleh iblis. Kemudian yang ketiga
baju, tiba-tiba panggil gembala. Kalau gembala yang